Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak Hisyamfani Abdurrahman, sarjana hukum, yang akan membahas mengenai arti penting Sumpah Pemuda bagi perjuangan Indonesia. Ini adalah pertemuan kedua kita pada bab 5 ya. Tapi sebelum kita membahas materi ini, tentunya tidak lupa Bapak selalu mengingatkan tetap melaksanakan protokol kesehatan 3M. Pertama, mencuci tangan, kedua, memakai masker, dan yang ketiga, tetap menjaga jarak ya. Jadi ketiga hal itu adalah hal yang dasar yang harus kita lakukan dalam kondisi pandemi yang masih terjadi atau berlangsung sampai dengan saat ini ya. Oke, arti penting Sumpah Pemuda bagi perjuangan Indonesia. Setelah sebelumnya kita membahas lahirnya Sumpah Pemuda ya dari berbagai kongres yang dilaksanakan oleh para pemuda. Ada 2 kongres ya, Kongres Pemuda pertama dan kedua. Akhirnya muncullah istilah Sumpah Pemuda. Dari Sumpah Pemuda itu muncul rasa nasionalisme. Di sini kita lihat nasionalisme berasal dari kata nasional dan isme. Nasional itu bersifat kebangsaan dan isme itu paham. Jadi nasionalisme adalah paham atau ajaran mengenai kebangsaan. Nasionalisme itu berarti juga sikap sosial dan politik kelompok suatu bangsa yang mempunyai kesamaan. Kesamaan apa saja? 1. Kesamaan bahasa, kesamaan kebudayaan, kesamaan wilayah, dan kesamaan tujuan dan cita-cita. Dari nasionalisme itu tentunya muncul rasa nasionalisme, di mana saat itu para pemuda dan para pelajar bersatu tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka, karena mereka berasal dari daerah yang berbeda, agama yang berbeda, bahasa yang berbeda, sukunya pun berbeda, tentunya warna kulit pun berbeda. Tetapi dengan rasa nasionalisme mereka harus menghilangkan perbedaan-perbedaan itu untuk mencapai tujuan yang sama ya. Melalui Sumpah Pemuda, para pemuda mengakui adanya suatu perjanjian atau ikatan sebagai suatu kesatuan, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Kemudian para pemuda juga memiliki sebuah visi yang mendorong para pemuda melakukan suatu sumpah bersama, sumpah setia yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda, yang tujuannya untuk memerdekakan Indonesia, menjadikan Indonesia menjadi merdeka. Kemudian wadah dari perjuangan itu adalah nasionalisme dan Indonesia adalah sebagai negara. Selain itu, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat pemersatu, serta warna bendera merah putih dipilih sebagai simbol perjuangan. Sumpah Pemuda merupakan fondasi penting yang bagi bangsa Indonesia dan menjadi landasan utama bagi pembentukan negara Republik Indonesia. Hal tersebut karena Sumpah Pemuda mengandung semangat persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Semangat dan tekad persatuan itu akhirnya menjadi kenyataan setelah tanggal 31 Desember 1930, berarti 2 tahun setelah deklarasi atau Sumpah Pemuda itu. Dalam konferensi pemuda di Solo terbentuklah Indonesia Muda. Indonesia Muda itu merupakan pelopor yang nyata bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Karena Indonesia Muda adalah organisasi pemuda yang merupakan gabungan antara organisasi Jong Java, Pemuda Indonesia, dan Jong Sumatera yang diresmikan 31 Desember 1930. Pembentukan organisasi ini digagas oleh organisasi Jong Java yang diselenggarakan di Jakarta. Pembentukan organisasi Indonesia Muda ini bertujuan memperkuat rasa persatuan di kalangan pemuda dan pelajar Hindia Belanda. Jadi Indonesia Muda ini adalah
bukti nyata bahwa Indonesia sudah mulai bersatu. Mereka mulai bergabung dalam satu organisasi ya, dari beberapa jong yang ada atau beberapa perkumpulan pemuda yang ada di Indonesia. Mereka sudah mulai sadar dan akhirnya bersatu.